Oke, jadi ini biang keroknya suara kembletek ya. Kembletek tidak bertenaga, ini cuma bertahan 3 bulan, hancur lagi. Ini berantakan seperti ini teman-teman. Nah, ini parah sekali ya, rusak total. Ini sampai rumah rollernya yang oblak, jalur roller sampai terkikis seperti ini. Nah, ini resikonya kalau kita sembarang pasang spare part teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di CMS Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian spare part ya. Jadi ini spare part yang lama, ini rumah roller. Ini hancur parah teman-teman ya. Ini katanya cuma bertahan selama 3 bulan. Kembali rusak lagi ya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman, rekan-rekan semua, para pengguna Matic. Ketika ini bermasalah, kalau bisa pakailah spare part yang original atau asli teman-teman. Ini saya jamin kalau kita pakai spare part seperti ini yang asli dari Yamaha, pasti proses keausannya atau tingkat keausannya akan sedikit berkurang ya. Apalagi motornya dipakai untuk harian, untuk bekerja tiap hari, pasti akan mengalami yang namanya keausan ya. Tapi ketika kita menggunakan spare part yang ori, maka tingkat kerusakannya akan berkurang. Sebagaimana kita ketahui, alat vital pada komponen motor Matic seperti ini sangat besar fungsinya ya, karena ini sebagai sistem penggerak otomatis buat motor Matic untuk memutar bagian roda belakang ya. Oke teman-teman, langsung saja kita rakit rumah rollernya ya. Ini kita pasang seal rumah rollernya ya, karena untuk motor sejenis Yamaha seperti ini dia memakai sistem seal untuk mengurangi tingkat keausan. Maka di sini diberi seal dan bagian dalamnya diberikan grease atau gomok khusus untuk meredam gesekan antara rumah roller dan bos rumah rollernya ya. Ini kita pasang seal pada bagian luarnya. Di sini kita menggunakan mata kunci shock ya, yang pas dengan lingkaran sealnya. Kita ketok perlahan, jangan keras-keras, jangan sampai sealnya penyok. Intinya di sini kita ketok sampai rata ya. Ini kita ratakan lagi karena belum masuk semuanya. Hati-hati untuk pemasangan seal bagian ini, jangan sampai sealnya miring. Ini kita teliti, kita perhatikan. Ini sepertinya masih belum rapat teman-teman. Oke, lanjut. Ini sudah terpasang. Jadi ini sebagai pelumas atau grease atau gomok khusus untuk bagian CVT ya. Jadi ini gomoknya khusus untuk bagian CVT motor Matic, dan ini yang saya gunakan merek Yamaha juga ya. Jadi gomok CVT ini tahan panas dan tidak gampang kering. Memang diciptakan khusus untuk tahan suhu tinggi teman-teman, karena di sini daya geseknya sangat kuat sehingga suhunya otomatis akan meningkat seiring dengan laju atau perputaran mesin teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi tingkat keausan, di sini ada penambahan pelumas. Dan ini lanjut kita pasang bos rumah rollernya ya. Jadi ini sebagai bos rumah roller. Inilah yang bergesekan dengan rumah roller. Nah ini kita pasang rollernya. Jadi roller ini sebagai pengatur lebar bukaan dari full di depan atau disebut dengan rumah roller ya. Nah ketika roller ini bermasalah, otomatis lebar bukaan akan tidak sesuai dengan kinerja mesin. Otomatis tenaga dari mesin tidak tersalurkan penuh ke bagian roda belakang. Jadi itu
dampaknya ketika roller bermasalah. Nah, ini kita pasang tutup rumah rollernya ya. Di sini ada plastik. Di sini saya sebut slider rumah roller ya. Di sini plastik ini ketika pecah, maka tutup rumah roller ini akan bergesekan langsung dengan rumah rollernya, jadi otomatis akan memakan bagian-bagian pada rumah rollernya teman-teman, dan akan menimbulkan suara yang kembletek. Jadi untuk slider atau plastik ini jangan disepelekan teman-teman, karena tiap komponen saling bergantungan satu sama dengan yang lain. Yang satu rusak maka yang lain juga ikutan bermasalah ya. Nah, ini sudah kita selesai rakit satu persatu. Untuk proses pemasangannya sama dengan motor-motor metik lain, cuma yang membedakan biasa ada ring-ring yang ada pada bagian-bagian pada asnya. Cukup itu yang diperhatikan teman-teman. Oke, ini kita pasang fumble-nya ya. Kemudian ini kipasnya tidak usah kita ganti karena ini masih bagus. Lagian ini masih kipas ori mungkin ini bawaan motor, jadi kita tidak ganti untuk bagian kipasnya. Yang kita ganti di sini cuma bagian rumah rollernya ya, satu set rumah roller. Ini kita pasang plat lawanan starter kakinya ya, atau gigi engkolannya. Terus pada bagian luarnya ada ring plat kecil. Kemudian kita pasang murnya, tinggal kita kencangkan. Ini kita kencangkan pakai tracker ya teman-teman ya. Ini tracker yang habis kita rakit sendiri. Ini terbuat dari gear bekas teman-teman, dan as shock breaker bagian depan motor matic. Oke, ini kita kencangkan secukupnya ya. Nah, ini tinggal kita pasang tutupnya, tidak usah saya videokan teman-teman. Ini tinggal kita pasang, kemudian kita coba nyalakan ya mesinnya. Oke, dan ini suara kebletek pada bagian depan. CVT untuk motor ini sudah bagus. Dan ini ada sedikit masalah lagi, ini starter tangannya agak berat terputar. Jadi ini bukan aki dan bukan juga dinamo ya. Ini penyakit Xion. Ini ada kerusakan pada gigi one way nya atau lawanan starternya. Dan ini nanti kita konfirmasi dulu sama yang punya, karena ini untuk motor ini sebenarnya banyak yang kita servis ya. Jadi bukan hanya bagian CVT yang kita servis. Dan ini ada masalah juga sama gardannya. Ini saat kita lepas gas, ini ada bunyi dengung. Nah, itu suara gardan ya. Apalagi ini ketika kita kendarai kemudian ada penurunan, kita undur gas, pasti suaranya agak nyaring sekali, bunyi dengung begitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang kita kerjakan. Mulai dari sini seal water pumpnya ini sudah kita ganti karena olinya bercampur air radiator, dan as shock breaker depannya juga kita sudah ganti. Dan ini joknya nanti kita konfirmasi sama yang punya dulu kalau dia mau ganti teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.